Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limbah padat. Yang pertama, pengertian limbah padat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Menurut pendapat lain, Kusno Putranto tahun 2002, pengertian limbah padat adalah benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan, dan dibuang yang berasal dari suatu aktivitas dan bersifat padat. Sedangkan menurut SNI nomor 192454 tahun 1991, pengertian limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, terdiri atas zat organik dan zat anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan hidup dan melindungi investasi pembangunan. Limbah padat umumnya dalam bentuk sisa makanan seperti limbah padat dapur, daun-daunan, ranting, kertas, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, logam, drum, debu sisa penyampuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber-sumber limbah padat. Yang pertama, limbah padat rumah tangga seperti kertas, kardus, barang bekas, dan perabotan rumah tangga seperti plastik botol minuman dan plastik kemasan makanan. Kemudian, limbah padat pertanian. Contohnya, biasanya bersifat organik, seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti untuk pakan ternak, pupuk kompos, dan lain sebagainya. Kemudian limbah padat industri, contohnya ada plastik, kantong, sisa pakaian, kertas, kabel, dan lain sebagainya. Kemudian, limbah padat sisa bangunan dan konstruksi gedung, contohnya puing-puing bangunan, tanah, beton, baja, kayu, dan campuran lainnya. Kemudian, limbah padat berasal dari jalan raya. Contohnya ada paku, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian, limbah padat berasal dari pertambangan. Ada logam berat seperti timbal, merkuri, dan lain sebagainya. Kemudian, limbah padat berasal dari peternakan dan perikanan. Contohnya, ada fases, sisa pakan, bangkai, dan lain sebagainya. Kemudian, limbah padat berasal dari perkantoran. Contohnya, ada kertas bekas, sisa tinta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis dan macam limbah padat. Berdasarkan sifat kimia, terdapat dua jenis limbah padat, yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik. Yang pertama, limbah padat organik. Limbah padat organik mengandung senyawa-senyawa organik dan tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrokarbon, oksigen, dan nitrogen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh mikroba. Bahan-bahan yang termasuk dalam jenis limbah padat ini antara lain ada daun-daunan, kayu, tulang, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah limbah padat anorganik. Limbah padat anorganik terdiri atas kaleng, plastik, besi, dan logam-logam lainnya seperti gelas atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Limbah padat ini sulit didegradasi oleh mikroorganisme di alam. Kemudian, berdasarkan sifat fisiknya, limbah padat digolongkan menjadi 5. Yang pertama, limbah padat basah atau yang disebut dengan garbage. Terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk, seperti sisa makanan, buah-buahan, atau sayuran. Kemudian, ada limbah padat kering atau yang disebut dengan rubis. Tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak mudah membusuk. Kemudian, ada limbah padat lembut. Terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan
yang dapat membahayakan dan mengganggu pernafasan serta mata. Kemudian, ada limbah padat besar atau bulky waste. Merupakan limbah padat yang berukuran besar, misal bekas furnitur, kursi atau meja, peralatan rumah tangga, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah limbah padat berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan B3. Merupakan limbah padat yang berbahaya baik terhadap manusia, hewan, maupun lingkungan. Selanjutnya, sifat-sifat limbah padat. Sifat-sifat limbah padat terbagi atas dua. Yang pertama sifat kimia, yang kedua sifat biologis. Yang pertama sifat kimia. Informasi mengenai komposisi kimia yang terkandung di dalam limbah padat domestik adalah penting untuk mengevaluasi proses alternatif dan pilihan pemulihan. Sebagai contoh, kelayakan dalam pembakaran limbah padat atau limbah padat bergantung pada komposisi kimia dari limbah padat tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifat biologis. Fraksi organik limbah tidak termasuk karet dan kulit dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Bahan yang larut terhadap air seperti gula, pati, asam amino, dan asam organik. Selanjutnya, ada klasifikasi limbah padat. Penggolongan jenis limbah padat dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya, dan karakteristik. Berdasarkan karakteristiknya, limbah padat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, gearbag atau yang disebut dengan sampah basah. Gearbag adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan, dan penyediaan makanan yang sebagian besar dari zat-zat yang mudah membusuk. Kemudian yang kedua adalah rubis atau yang disebut dengan sampah kering. Rubis adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, atau kantor-kantor. Kemudian yang ketiga adalah abu atau ases. Sampah jenis ini adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari jenis zat yang mudah terbakar, seperti di rumah, kantor, maupun di pabrik-pabrik industri. Kemudian yang keempat ada street cleaning atau yang disebut dengan sampah jalanan. Sampah jenis ini berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, baik yang menggunakan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, dedaunan, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah industry waste atau yang disebut dengan sampah industri. Merupakan sampah yang berasal dari industri-industri pengolahan hasil bumi atau tumbuhan dan industri lain. Sampah industri dapat berupa bahan kimia beracun, bahan kimia, kayu, kertas, residu, dan sebagainya. Kemudian, dampak limbah padat terhadap lingkungan. Terdapat dampak yang disebabkan oleh limbah padat antara lain. Yang pertama, akan menimbulkan atau mengeluarkan gas beracun seperti asam sulfat, H2S, amonia, NH3, metan, CH4, CO2, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, akan menurunkan kualitas udara pada sampah yang ditumpuk. Kemudian, akan menurunkan kualitas air karena limbah padat biasanya langsung dibuang pada perairan seperti sungai, laut, dan lain sebagainya. Kemudian, akan menyebabkan kerusakan permukaan tanah. Ini dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Selanjutnya, cara penanganan limbah padat. Pengelolaan sampah dengan cara 4R. Ada replace, ada reduce, ada recycle, dan ada reuse. Yang pertama, replace. Replace ialah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Contohnya, memanfaatkan daun daripada plastik sebagai pembungkus. Mengganti penggunaan kantong plastik biasa dengan plastik biodegradable. Plastik biodegradable ini merupakan plastik yang ramah lingkungan. Kemudian dengan cara kedua ialah reduce. Reduce ialah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Contoh, membawa tas belanja sendiri yang besar daripada banyak kantong plastik, membeli kemasan isi ulang rinso, pelembut pakaian, minyak goreng,
dan lain-lain daripada membeli botol setiap kali habis. Membeli bahan-bahan makanan atau keperluan lain dalam kemasan besar daripada yang kecil-kecil. Contoh kegiatan reduce sehari-hari ialah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Kemudian menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang, atau parfum, dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara recycle. Recycle merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Misalnya, plastik-plastik bekas bisa didaur ulang menjadi ember, pot bunga, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan sehari-hari recycle ialah memilih produk dan kemasan yang dapat dilakukan pengolahan ulang dan mudah terurai. Kemudian, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Kemudian yang terakhir ialah dengan cara reuse. Reuse merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang harusnya sudah dibuang. Misalnya, memanfaatkan botol atau kaleng bekas sebagai wadah dan lain-lain. Contoh kegiatan reuse sehari-hari ialah menggunakan alat-alat menyimpan elektronik yang dapat dihapus atau ditulis kembali. Kemudian, menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Selanjutnya, proses pengolahan limbah padat. Proses pengolahan limbah padat ini terbagi atas 4 proses. Yang pertama pemisahan, yang kedua penyusunan ukuran, yang ketiga pengomposan, yang keempat pembuangan limbah. Yang pertama pemisahan. Karena limbah padat terdiri dari ukuran yang berbeda dan kandungan yang berbeda juga, maka harus dipisahkan terlebih dahulu. Sistem pemisahan ada 3 cara. Yang pertama, sistem balistik, yaitu pemisahan untuk mendapatkan ukuran atau berat yang seragam. Kemudian, sistem gravitasi, yaitu sistem pemisahan berdasarkan gaya berat. Yang terakhir, sistem magnetis, yaitu sistem pemisahan berdasarkan sifat magnet. Kemudian proses yang kedua ialah penyusunan ukuran. Penyusunan ukuran dilakukan untuk memperoleh ukuran yang lebih kecil agar pengolahannya menjadi lebih mudah. Kemudian proses yang ketiga ialah pengomposan. Pengomposan dilakukan terhadap buangan atau limbah yang mudah membusuk, sampah kota, buangan atau kotoran hewan, ataupun juga pada lumpur pabrik. Supaya hasil pengomposan agak efektif atau lebih baik, maka limbah padat harus dipisahkan dan disamakan ukurannya dan volumenya. Kemudian proses yang terakhir ialah pembuangan limbah. Proses akhir dari pengolahan limbah padat adalah pembuangan limbah yang dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuangan di laut, yang kedua, pembuangan di darat. Yang pertama, pembuangan di laut. Pembuangan limbah padat di laut tidak boleh dilakukan pada sembarang tempat dan perlu diketahui bahwa tidak semua limbah padat dapat dibuang ke laut. Hal ini disebabkan karena laut sebagai tempat mencari ikan bagi nelayan, laut sebagai tempat rekreasi atau lalu lintas kapal, laut menjadi dangkal, laut padat yang mengandung senyawa kimia beracun dan berbahaya dapat membunuh biota laut. Kemudian, pembuangan di darat. Untuk pembuangan di darat, perlu dilakukan pemilihan lokasi yang harus dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh iklim, temperatur, dan angin. Kemudian, struktur tanah. Kemudian, jaraknya jauh dari pemukiman. Kemudian yang terakhir ialah pengaruh terhadap sumber lain, perkebunan, perikanan, peternakan, flora atau fauna. Pilihlah lokasi yang benar-benar tidak ekonomis lagi untuk kepentingan umum. Sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.